Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih dalam suasana Agustusan, suasana di mana seluruh anak bangsa patut mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini mengingatkan kita pada pidato kemerdekaan yang disampaikan oleh seorang tokoh, salah satu di antara pencetus mosi integral. Apa itu mosi integral? Menyatukan kembali negara-negara yang sudah berkeping-keping dalam bentuk Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, saya sempat menyampaikan materi terkait dengan sang tokoh ini di gedung MPR beberapa tahun silam dalam rangka mendesak pihak pemerintah untuk menjadikan peristiwa mosi integral salah satu di antara peristiwa bersejarah yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh anak bangsa. Karena ini menjadi sangat penting. Nama tokoh tersebut adalah Allahyarham Dr. Muhammad Natsir. Oleh karena itu, saudara-saudara, beliau pernah menyatakan dalam salah satu pidato kemerdekaannya, Republik ini patut kita syukuri kemerdekaannya, sekalipun di dalamnya mungkin ada kelemahan. Namun demikian, di balik kelemahan tentu ada kekuatan yang terpendam. Ini, ya. Saudara-saudara, sangatlah wajar apabila belakangan ini kita sebagai bagian dari anak bangsa prihatin kalau kita menyaksikan ada beberapa hal pelanggaran konstitusi dalam hal menyikapi kemerdekaan. Kenapa disebut pelanggaran konstitusi? Karena baru kali ini terjadi acara kemerdekaan, lalu ada semacam marginalisasi terhadap simbol-simbol keagamaan yang sebenarnya sudah bertahun-tahun itu diberlakukan, yakni terkait dengan peristiwa 18 Paskibra Kaputri yang mengerek bendera merah putih, tidak dibenarkan, tidak diizinkan memakai jilbab. Nah, ini kan jadi mengundang reaksi yang sangat luar biasa, ya. Alhamdulillah, berkat kekompakan kaum muslimin, berkat kekompakan para tokoh agama, bahkan tokoh bangsa, mengkritik hebat kebijakan ini, dan akhirnya kebijakan ini tidak jadi diberlakukan, ya. Nah, ini hal yang tentu perlu kita catat, ya. Kenapa? Ya tadi, bahwa bagi kaum muslimin kemerdekaan itu adalah sesuatu yang
harus disyukuri, ya. Syukur nikmat atas apa yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, selain kita pesta rakyat yang sudah biasa dilakukan pada umumnya, maka kita pun tidak boleh melupakan renungan mendalam terhadap perjuangan para tokoh-tokoh kita terdahulu. Baik, Tuhan Fidin Azakumullah, terlepas dari itu semua, saya ingin menyodorkan satu ayat Al-Quranul Karim yang cukup menarik untuk dikaji sebagai renungan takziah perjuangan. Dan itu sudah saya tulis, ya. Nanti bisa dibaca dalam tulisan saya, judulnya Untukmu yang Telah Mendahului. Nah, itu. Ada tulisan judulnya Untukmu yang Telah Mendahului. Renungan takziah perjuangan. Nah, ini cocok mumpung kita masih Agustusan ini, ya. Apa itu yang dimaksud renungan takziah perjuangan? Saudara-saudara, Al-Quranul Karim turun bukan tanpa sebab. Ada yang turun karena sebuah peristiwa, ada yang Al-Quran turun karena adanya pertanyaan sahabat kepada baginda Nabi, lalu turun ayat. Ada pula Al-Quran menceritakan suatu kisah, baik masa lampau ataupun yang sedang terjadi di saat itu. Bahkan Al-Quran juga menjelaskan khobarun ma ba'dakum, suatu kabar bakal apa yang terjadi di saat yang akan datang. Ini banyak sekali Al-Quran menjelaskan. Saudara-saudara, ada yang menarik untuk kita kaji malam ini, sabab nuzul turunnya ayat Suratul Ahzab, surat ke-33 ayat 23. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila. Ayatnya seperti itu. Saudara-saudara, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menukilkan riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin Bashir. Maaf, Muhammad bin Bashar, ya. Nama-nama Arab ini seringkali kebolak-balik, ya, karena ada kesamaan. Menyampaikan riwayat Muhammad bin Bashar dari sahabat lain terus turun-temurun sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Bukhari menegaskan bahwa ayat tersebut berkenaan tentang peristiwa perang Uhud yang melibatkan nama-nama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di medan pertempuran Uhud. Kita tahu medan Uhud adalah medan pertempuran di mana banyak kaum muslimin yang gugur di medan tempur tersebut. Sehingga kaum muslimin saat itu dicatat dalam sejarah peperangan di masa Nabi, di mana kaum muslimin diuji dengan kekalahan.
setelah sebelumnya kaum muslimin dianugerahi kemenangan di perang Badar. Jadi perang Badar kaum muslimin menang, di perang Uhud kaum muslimin kalah. Kenapa di perang Badar menang, di perang Uhud kalah? Yang dibahas oleh para ulama bukan soal menang kalahnya, tapi yang menjadi analisa para ulama adalah sebab-sebab kemenangan dan kekalahan. Apa sebabnya pada waktu perang Badar kaum muslimin menang, dan apa sebabnya di waktu perang Uhud kaum muslimin kalah? Nah, itu yang dikaji. Ya. Jawabannya minimal 3. Di perang Badar kaum muslimin menang karena kaum muslimin kompak. Sementara di perang Uhud kaum muslimin mulai tidak kompak. Di perang Badar kaum muslimin menang karena patuh taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpinnya. Sementara di perang Uhud sebagian kaum muslimin melanggar kepatuhan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di perang Badar kaum muslimin menang karena mereka tidak tergiur, tidak tergoda dengan ujian harta, di mana harta waktu itu seolah-olah kaum muslimin mengalami kemenangan perang, padahal itu strategi musuh yang belum selesai di perang Uhud. Sementara di perang Badar ujian itu tidak ada. Nah, jadi karena ada godaan, ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Nah, Imam Ibnu Abi Hatim menjelaskan detail peristiwanya. Sementara Ajib bin Barra, masih sahabat, menjelaskan bahwa perang Badar mengingatkan keteguhan orang-orang yang bertauhid, para pengikut Talut di masa nabi-nabi terdahulu, melawan keperkasaan Raja Jalut yang kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada orang-orang yang bertauhid. Tapi Talut yang jumlahnya sedikit, 300, bisa mengalahkan pasukan Jalut yang gagah perkasa. Maka turun ayat mengkisahkan tentang mereka, kalimatnya sangat terkenal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah pasukan yang banyak dengan izin Allah. Itu bercerita tentang Talut mengalahkan Jalut. Lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah perang Badar pun seperti itu, dan jumlah kaum muslimin memang 300 orang di perang Badar itu, berlawanan dengan pasukan musuh yang jumlahnya 1000 orang, jadi 300 lawan 700. Tapi di perang Badar kaum muslimin menang, gitu ya. Karena tadi itu kekompakan, kepatuhan, dan tahan banting untuk tidak tergoda, terbuai dengan kondisi-kondisi yang membuat konsentrasi perjuangan menjadi terpecah. Ini sangat berbeda dengan perang Uhud. Sekali lagi, Imam Ibnu Abi Hatim menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan 60 pasukan yang sangat terampil di dalam melepaskan anak panah. Mungkin dalam bahasa militer sekarang, sniper, ya. Penembak jitu. Nah, dipilih oleh Rasul para pemanah jitu, atau disebut dengan
ashabur rumah. Nah ini. Maka Rasulullah menempatkan 60 para pemanah di satu bukit. Tugasnya adalah menjaga, mengawasi kaum muslimin yang tengah berperang di lembah Uhud. Apa pesan Nabi? Wahai ashabur rumah, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini. Ini adalah basis pertahanan yang tidak boleh kalian tinggalkan. Apapun yang terjadi, selama perang belum usai, kalian tetap berjaga di sini. Namun apa yang terjadi? Ternyata musuh hebat. Waktu itu musuh sangat cerdas. Pengaturan strategi perang yang dipimpin oleh komandan, ya, oleh seorang komandan musyrikin yang sangat pandai berstrategi perang, namanya Khalid bin Walid, yang waktu itu belum masuk Islam, dan dia memimpin peperangan itu. Jadi kaum muslimin terkecoh dengan siasatnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berpura-pura meninggalkan lembah Uhud, lari dengan cara memutar ke belakang bukit Uhud. Kaum muslimin merasa bahwa musuh lari tunggang langgang. Dikejarlah oleh kaum muslimin sampai ke bibir bukit, sampai tidak ketahuan. Akhirnya kaum muslimin pun dengan tempik sore dan penuh rasa syukur, mereka tidak tahu padahal Khalid bin Walid melingkar kemana? Ke balik bukit. Jadi ketika mereka merasa menang, maka mereka pun berebut ghanimah, membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang. Mereka kira perang sudah selesai, padahal perang belum selesai. Ketika mereka sedang rame-rame membagi-bagikan ghanimah satu sama lain, maka pasukan Khalid pun datang kembali dari arah belakang dan membombardir mereka, kaum muslimin yang sedang tidak konsentrasi untuk melakukan perlawanan. Adapun 60 pasukan sniper, pemanah jitu yang diperintahkan oleh Nabi untuk tidak meninggalkan tempat, tergoda juga dalam pikiran mereka. Kalau kami tidak turun ke lembah, ikut rame-rame, ya, berbagi ghanimah, nanti tidak akan kebagian, ya. Nah, ini godaannya di situ. Maka yang 60 pasukan pun akhirnya pada turun ke lembah. Maka dalam posisi yang tidak siap, kaum muslimin pun dipukul mundur oleh kekuatan musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nah, sekarang jadi terbalik kondisinya. Sebagian kaum muslimin yang tersisa, yang tidak gugur di lembah Uhud, dikejar oleh Khalid bin Walid sampai ke bibir bukit. Jadi terbalik, ya, ceritanya jadi terbalik. Sekarang jadi kaum muslimin yang dikejar-kejar. Nah, tetapi tidak ada yang tanpa hikmah, ya. Kekalahan perang Uhud menjadi pelajaran besar bagi para sahabat, di mana ketidakpatuhan terhadap Rasulullah, ketidakkompakan kaum muslimin, dan tergodanya terhadap sesuatu yang bisa memecahkan konsentrasi perjuangan, itu bisa melemahkan, ya, itu bisa melemahkan. Maka pelajaran dari perang Uhud, para ahli sejarah mengatakan kaum muslimin tidak tercatat lagi dalam sejarah peperangan Nabi, dan para sahabat mengalami kekalahan. Nah, jadi pelajaran, ya, dalam bahasa Nabi apa? Seorang yang beriman tidak boleh terjebak dalam dalam satu lubang dua kali. Tidak boleh terpeleset 2 kali, gitu ya.
Kalau terpeleset ya boleh sekali gitu ya, jangan setiap peristiwa terpeleset gitu. Nah, jadi hikmahnya banyak. Khalid bin Walid pun masuk Islam karena melihat kegigihan pasukan kaum muslimin di perang Uhud yang beliau kejar sendiri, di mana kaum muslimin mengatakan kepada Khalid, wahai Khalid, kalau kami mati di medan perang ini, Allah menjadikan kami syuhada, syahid, dan Allah akan menggantikan dengan surganya. Kami sekarang ingin bertanya kepadamu, wahai Khalid, jika engkau yang mati di medan laga ini, apa yang akan engkau dapatkan? Dan untuk siapa engkau berperang? Jadi Khalid nampaknya luruh hatinya. Karena itu Allah menggerakkan hatinya Khalid, turun hidayah Allah, dan dia pun masuk Islam. Lalu Khalid bin Walid berjanji, aku akan bersumpah tidak akan pernah meninggalkan peperangan bersama Rasulullah. Cita-citaku satu, mati syahid di jalan Allah. Walaupun Khalid bin Walid ikut terus berperang bersama Nabi dan para sahabatnya, Khalid bin Walid justru tidak syahid-syahid ya. Karena memang beliau secara pribadi jagoan perang kan gitu. Dan beliau tidak menyerahkan dirinya untuk mati begitu saja, tidak ya. Beliau tetap melawan, tapi cita-citanya mati syahid, dan beliau nggak syahid-syahid. Justru Khalid bin Walid meninggal di mana? Di tempat tidurnya sendiri. Tuh, jadi justru Khalid yang menginginkan mati syahid di jalan Allah dalam pertempuran justru tidak. Ya, padahal dia sangat menginginkan. Baik saudara-saudara, yang kedua, Imam Ibnu Abi Hatim menceritakan masih Anas bin Malik yang menjadi rawi pokoknya. Ya. Kata Anas bin Malik, pada waktu perang Uhud ada banyak sahabat yang terlibat. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ada lagi siapa? Paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Siapa lagi? Sa'ad bin Mu'ad. Siapa lagi? Anas bin Nadhr. Ya. Siapa lagi? Talha bin Ubaidillah ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis ini menjelaskan sebagaimana dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari, ayat tadi turun merekam, memotret peristiwa terjadinya perang Uhud, tentang nama-nama para sahabat yang gugur di medan perang Uhud, di mana mereka sudah menunjukkan peran terbaiknya di hadapan Allah, dan mereka bangga di hadapan Allah terhadap apa yang mereka lakukan di perang Uhud tersebut. Maka Anas bin Malik menceritakan seorang sahabat bernama Anas bin Nadhr. Beliau datang kepada Rasulullah dan meminta maaf dan sangat menyesal karena dirinya tidak ikut perang Badar. Jadi dia menyesal. Maka sebagai tebusannya, karena aku tidak ikut perang Badar, maka aku berjanji kalau ada perang lagi aku akan ikut. Nah, itu janji Anas bin Nadhr. Anas berjanji Allah akan melihat apa yang akan aku persembahkan di dalam peperangan itu.
Kata Anas bin Nadir, aku akan menyajikan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah. Ya Rasulullah, kalau ada peperangan lagi, aku daftar. Jadi Anas bin Nadir sudah daftar duluan, saking menyesal tidak ikut perang Badar. Maka singkatnya cerita, perang Badar pun berkumandang, ya, genderang perang Uhud pun berkumandang. Maka Anas bin Nadir pun bergegas, bersiap diri menuju lembah Uhud. Di jalan ketemu sahabatnya, tadi disebutkan namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz bertanya, wahai Anas, hendak kemana engkau? Kata Anas, aku akan menebus kesalahanku di perang Badar, dan aku akan memperlihatkan kepada Allah yang terbaik di perang Uhud ini. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun terbawa, kalau begitu aku ikut. Maka mereka berdua pun langsung menuju lembah Uhud dan berperang melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang giliran Sa'ad bin Mu'adz yang bercerita tentang temannya tadi. Benar-benar kata Sa'ad bin Mu'adz, Anas bin Nadir memenuhi janjinya di medan perang. Aku melihat bagaimana Anas bin Nadir melawan musuh-musuh, sampai-sampai aku tidak mampu melakukan seperti Anas bin Nadir. Sampai akhirnya Anas bin Nadir gugur. Ketika gugur, maka Sa'ad mencari-cari di mana Anas. Beliau mencari-cari kemana Anas. Setelah perang usai, satu persatu jenazah dilihatnya. Dan akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun menemukan jenazah Anas bin Nadir dalam kondisi sudah syahid. Lalu kata Sa'ad bin Mu'adz, aku menemukan pada tubuh Anas bin Nadir ada 80 sayatan pedang. Ini ada 80 sayatan pedang, ada puluhan bekas tombak, ada puluhan bekas hujan anak panah. Bisa kebayang ya? 80 sayatan pedang, puluhan bekas tombak, puluhan bekas anak panah. Kebayang? Nah, maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, Anas bin Nadir benar-benar telah menepati janjinya. Kata Imam Bukhari, sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik, jadi Anas menceritakan tentang Anas. Peristiwa ini menyebabkan Allah turunkan ayat yang tadi saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadiru wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada di antara laki-laki soleh, laki-laki jujur, laki-laki amanah, bertanggung jawab, berdedikasi tinggi terhadap agama ini, di mana mereka menepati janjinya di hadapan Allah. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang benar-benar menepati janjinya di kala itu, seperti Anas bin Nadir. Wa minhum may yantadiru, dan di antara mereka ada yang masih menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak mengubah pendiriannya itu. Nah, ini jadi ayat ini berkisah tentang mereka. Paman Hamzah bin Abdul Muthalib kita tahu juga dalam sejarah bagaimana paman Hamzah. Paman Hamzah juga gugur di medan Uhud dengan cara apa? Dengan cara ditumbak sama siapa? Sama Wahsy, budaknya Hindun, ya. Maka setelah beliau gugur, maka Hindun membelah dadanya dan diambil jantungnya.
Nah, beda lagi dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga gugur. Bahkan wafatnya Mus'ab bin Umair membuat para sahabat goncang. Kenapa? Karena dikira yang meninggal itu adalah Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Mus'ab bin Umair wajahnya mirip seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gugur juga. Ada lagi Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah tidak langsung gugur, tapi beliau kehilangan tangannya. Kenapa beliau kehilangan tangan? Karena beliau harus menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Rasulullah terluka, daripada Rasulullah terbunuh, beliau menyerahkan dirinya, pasang badan, sehingga kehilangan tangannya. Pertanyaannya adalah, kalau Hamzah bin Abdul Muthalib berjuang demi agama, beliau akan bangga di hadapan Allah. Buktinya jantung yang dibelah oleh Hindun. Kalau Anas bin Nadhr berjuang demi agama, dia akan memperlihatkan rasa bangganya di hadapan Allah. 80 sayatan pedang, puluhan bekas tombak, dan puluhan bekas anak panah, itu yang akan dibanggakan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Mus'ab bin Umair demikian pula, Talhah bin Ubaidillah demikian pula, akan membanggakan kehilangan tangannya karena membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pelajaran berharga yang disebut perjuangan itu antara datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Ya. Nah, ini ayat ini sering diulang-ulang oleh Allah Yarham Dr. Muhammad Natsir ketika memberikan training, ketika memberikan daurah kepada para dai, kepada para aktivis dakwah, kepada para pejuang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Artinya kita ini ada dua pilihan: menepati janji Allah, yang kedua menjadi orang yang tengah menunggu giliran. Nah, termasuk pejuang-pejuang kemerdekaan kita, mereka sudah menepati janji Robnya, mempertahankan negeri ini dengan sekeras tenaga, sekeras pemikiran, sekeras tumpah darah yang dilakukan. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah kelak sebagai orang yang tengah menunggu giliran? Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, ibadah kita, sholat kita, ibadah pengorbanan kita, infak sedekah kita, semangat berjuang kita, semangat menuntut ilmu kita, duduk-duduknya di majelis ilmu, ya, menolong sesama, mungkin itu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Ikhwani Fiddin Azakumullah, maka ada kalimat yang menarik, ya, yang disampaikan oleh Al-Ghulaini. Al-Ghulaini pernah mengatakan bahwa seseorang atau orang dulu mampu menanam di hari ini, dan generasi orang dulu telah menanam pohon di saat itu. Orang sekarang memetik dan memakan buahnya. Pertanyaannya, apakah orang sekarang mampu menanam pohon di hari ini untuk bisa dipetik dan dimakan buahnya oleh generasi belakangan? Gorosa sabikuna fa'akalna afala nagrisu liyakulalahikuna. Orang-orang terdahulu sudah menanam dan kita memetik hasilnya dan memakan buahnya. Apakah kita mampu menanam di hari ini? Generasi yang akan datang memetik dan memakan buahnya. Ini adalah renungan, mudah-mudahan melengkapi, ya, gegap gempita kita di dalam
menyambut kemerdekaan yang keberapa ini? Ke-79 ya. Mudah-mudahan hal ini menjadi pemantik sekali lagi, dan itu bisa dibaca dalam tulisan saya, judulnya Untukmu yang telah mendahului ya. Tinggal diklik Madrasah Abi Umi, Untukmu yang telah mendahului. Jazakallahu khair, itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah, mungkin ada pertanyaan masih sekitar 5 menit. Ya. Ya, maka kaitannya dengan membanggakan diri, terkait dengan membanggakan amal ibadah kita di hadapan Allah dengan riya, itu gimana? baik, kalimat membanggakan amal kita di hadapan Allah nanti di hari akhir dengan membanggakan amal kita di hari ini beda. Ya kan? Kalau kita bangga dengan amal kita hari ini, ya jangan. Artinya kita membanggakan di hadapan manusia. Maksudnya semua amal kebajikan kita menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi maksud membanggakan diri, atau mungkin narasinya boleh diganti ya, bukan membanggakan diri. Tapi nggak masalah juga dengan membanggakan diri, karena kita bukan membanggakan sesama manusia di hadapan Allah kelak. Apa yang bisa kita banggakan, bukan membanggakan diri mungkin ya, apa yang bisa kita banggakan kelak di hadapan Allah. Kalau Anas bin Nadhr bangga dengan 80 sayatannya, Thalhah bin Ubaidillah bangga dengan kehilangan tangannya. Lalu kita jadi kita tidak berjuang seperti mereka ya. Nah, bisa jadi yang bisa kita banggakan di hadapan Allah kelak amal soleh kita. Sedikit apapun amal soleh kita, itu yang bisa kita serahkan di hadapan Allah dan membuat kita bangga sudah melakukan sesuatu di hadapan Allah. Kenapa saya menarasikannya dengan membanggakan amalan di hadapan Allah kelak? Karena dalam Al-Quranul Karim ada 2 bahasa ada 3 bahkan untuk menyebut amal soleh kita di hadapan Allah. Kalau Allah yang bicara, Allah menggunakan kata membeli. Tapi kalau Allah membahasakan tentang kita manusia, bahasanya menjual. Contoh, Allah berfirman, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah akan membeli. Nah, jadi Allah membeli dari orang-orang beriman. Apanya yang dibeli oleh Allah? Diri-diri mereka, harta-harta mereka. Nah, di sini menggunakan kata istaro, membeli. Ketika Allah membahasakan untuk manusia, wa minan nasi mayyashri nafsahu ibtigoan mardotillah, dan di antara manusia, kata Allah, ada yang menjual dirinya kepada Allah. Tuh, menjual diri kan nggak boleh ya. Tapi kalau menjual diri kepada Allah, nah, jadi Allah sendiri yang mengatakan, wa minan nasi mayyashri nafsahu ibtigoan mardotillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah. Nah, seperti tadi sahabat-sahabat yang gugur itu menjual dirinya di hadapan Allah, harta-harta mereka, diri-diri mereka untuk Allah. Oh, berarti Allah membahasakannya itu kita menjual, Allah membeli. Dengan cara apa Allah membeli? Dengan menggantikannya bi anna lahumul jannah.
Silahkan dilihat kajian para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat surat At-Taubah ayat 111. Nah, jadi surat At-Taubah ayat 111. Nah, dalam surat Al-Baqarah menyebut innallaha astara. Dalam surat At-Taubah Allah menyebut wa minan nasi mayyashri. Dalam ayat yang berbeda, man yukridullaha qardon hasanan. Siapa yang menjaminkan di hadapan Allah dengan jaminan sebaik-baiknya jaminan, yudha'af, Allah akan melipat gandakan. Jadi itulah bahasa Al-Quran. Oleh karena itu tidak sama dengan bahasa kita di dunia. Kalau kita membanggakan di dunia, kepada siapa kita membanggakan? Ya, sesama manusia. Justru itu terlarang, jadi riya. Maksud di sini membanggakan nanti di hadapan Allah. Dan Allah tidak akan kecelek, ya. Allah tidak akan tertipu. Benarkah seseorang itu melakukan hal tersebut? Allah lebih tahu apa yang mereka lakukan. Demikian. Boleh saya? Ya, boleh. Saya tuh seperti umumnya orang-orang minta motivasi dari Ustaz bahwa selama ini yang saya lakukan adalah ketika apa yang bisa kita lakukan untuk perjuangan untuk agama kita. Saya itu berusaha mungkin banyak ya orang-orang berjuang yang sendiri, sama olah sendiri saya. Baik. Bagaimana caranya kita bisa motivasi seperti Ustaz kita berjuang mungkin bisa dibanggakan dan mencurahkan kita. Buat kita yang orang-orang ini apa yang bisa kita berikan agama? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada amalan di antara manusia yang dianggap remeh-temeh di hadapan Allah. Tidak ada. Kalau Bapak bertamu ke rumahnya Pak Natsir, dan ini cerita orang-orang yang pernah bertamu dulu, ya, rumahnya dulu. Di pintu rumahnya itu ada tulisan kaligrafi Arab, ayat Quran yang sengaja oleh Bapak ditaruh di depan pintu biar orang bertamu baca gitu. Langsung baca, begitu dibuka pintu rumah, pertama kali dibaca itu surat Al-Ankabut ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, apapun, sedikit, sebesar apapun, ya, mau sedikit, mau banyak berjuangnya, apapun yang diperjuangkan oleh manusia di hadapan Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalannya. Nah, jadi itu artinya tidak ada yang remeh-temeh dalam perjuangan. Kita tidak bisa menjadi ahli ilmu seperti hebatnya ilmu para ulama, katanya. Nah, ini ada nasihat dari Kiai Bungsu, anak dari Kiai Gontor. Namanya Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau malang melintang dalam dunia ilmu, walaupun beliau banyak belajar ke tokoh-tokoh barat, tapi beliau tidak terbaratkan. Bahkan beliau melakukan perlawanan terhadap pemikiran barat. Ini hebatnya, ya. Kata beliau, bercita-citalah kalian menjadi ahli ilmu. Kalaupun kalian tidak jadi ahli ilmu, maka yakinkan, pastikan ada di antara anak cucu kalian, keluarga kalian yang menjadi ahli ilmu. Nah, itu dalam hal ilmu. Demikian pula dalam perjuangan.
Kalau kita tidak mampu berjuang seperti para pejuang pada umumnya, kita tidak gugur di medan laga, maka jangan pernah kita mencibir orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau kita tidak mampu melakukan dakwah ilallah dengan sekuat pikiran dan tenaga, apa yang bisa kita bantu? Bantulah mereka orang yang berjuang di jalan. Itu yang bisa kita banggakan. Nah ini, saya banyak memetik ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh lama ya, untuk menjadi pelajaran. Kata Pak Nasir, yang namanya berjuang itu bukan hanya orang yang memiliki kelengkapan organ tubuh. Orang yang tidak mendengar sekalipun memiliki peran penting dalam jihad fisabilillah. Maka Pak Nasir memberikan contoh apa? Ya, kalau orang punya tangan bisa pegang pedang, bisa pegang bedil dan lain sebagainya, bisa mukul, bisa menyerah, bisa menangkis. Tapi bagaimana yang orang tidak mendengar? Kata Allah yarham Pak Nasir,